Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Maria Lensana Muti, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi pendidikan kewarganegaraan yang bertema Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi demokrasi, teori atau konsep singkat, dan definisi singkat demokrasi Pancasila. Poin yang kedua yaitu latar belakang histori, sosiologi, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga yaitu esensi dan urgensi demokrasi Pancasila, dan poin yang keempat yaitu tantangan demokrasi Pancasila beserta solusi singkatnya. Baik, pokok pembahasan yang pertama yaitu apa sebenarnya itu demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratein. Demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintah. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan terminologi atau definisi demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Yang kedua yaitu konsep demokrasi. Konsep demokrasi yaitu sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat politik dan prosedur yang tertentu melalui sejarah panjang dan sang berliku. Pendeknya, demokrasi adalah perkembangan dan kebebasan USIS. Sementara itu, Center for Indonesia Civic Education pada tahun 1999 mengadopsi konsep demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofi demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologi sebagai sistem sosial, dan secara psikologi sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu definisi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadiannya bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Poin yang kedua yaitu latar belakang histori, sosiologi, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana yang telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat atau berakar di dalam kehidupan atau di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyap untuk selama-lamanya. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya di dalam unit politik kecil. Ada 2 macam analisis mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa. Pertama, paham kedaulatan rakyat yang sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Yang kedua, tradisi asli demokrasi Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai produk yang penting tidaklah dikuasai oleh raja-raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa.
Sumber yang kedua yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Tuhan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melanggar adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antara sesama manusia. Bahkan, orang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Tetapi, seorang utusan Tuhan hanya mendapat tugas untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, bukan memaksa kebenaran kepada mereka. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalitas berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin pada perubahan setiap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Nilai egalitarisme Islam ini yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem kasta baru yang dipaksa oleh kekuatan kolonial. Pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Muhammad Hatta memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial para pemimpin pergerak kebangsaan. Yang ketiga yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah di kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasi dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Setelah memperoleh stimulus baru antara lain dari peradaban Islam. Tonggak terpenting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan reformasi Protestan sejak tahun 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada tahun 1648 yang meletakkan prinsip koeksistensi dalam hubungan agama dan negara yang membuka jalan bagi kebangkitan negara, bangsa dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokrasi. Kehadiran kolonialisme Eropa khususnya Belanda di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, yaitu sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokrasi. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokrasi itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang politik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern. Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, sejarah Islam dan sosiodemokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman. Segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan yang bercorak keragaman maupun sekuler. Semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialtik atau keluarga dan secara umum menolak individualisme. Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai saat ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangan, misalnya Budiardo tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut pandang perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa. Masa Republik Indonesia pertama tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa dinamika konstitusional yang menonjol peran parlemen dalam partai-partai. Masa Republik Indonesia kedua
tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpang dari demokrasi konstitusional. Masa Republik Indonesia ketiga tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensial. Masa Republik Indonesia keempat yaitu tahun 1998 sampai sekarang, masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia ketiga. Pokok poin yang ketiga yaitu kita akan membahas esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokrasi. Bagaimana yang kita kembangkan? Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, dan juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landas ideal Pancasila dan landas konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ada 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesan oleh para pembentuk. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi yang berdaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Kesepuluh yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang kedua, mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Demokrasi itu penting apabila di dalam pemerintah rakyat memiliki kesepakatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapat yang adil. Pertama, partisipasi dalam membuat keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Yang kedua yaitu persamaan kedudukan di depan hukum. Agar pemerintah berjalan dengan baik dan dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum mengatur bagaimana penguasa bertindak, bagaimana hak kewajiban dari penguasa dan yang rakyatnya semua memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Itu artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Yang ketiga yaitu distribusi pendapat secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapat yang layak. Pemerintah menjalankan program tunai langsung terhadap fakir miskin, dan program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapat yang adil antara warga negara Indonesia. Poin yang keempat yaitu tantangan demokrasi Pancasila serta solusinya. Yang pertama yaitu MPR. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum melakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi, MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental, dan
dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih taat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu fungsi legislatif. Fungsi legislatif yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan anggaran pendapat dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaan. Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak anggota DPR tersebut adalah mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas dan protokoler, keuangan dan administratif. Yang ketiga yaitu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 20C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Mengapa dikatakan yang khas? Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Yang berikut yaitu solusi dinamika tentang demokrasi. Pertama, meningkatkan politik bagi kelangsungan hidup bermasyarakat melalui pendidikan yang universal dan diseminasi pengetahuan secara berkelanjutan. Kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis yaitu salah satu permasyarakatan penting dalam demokrasi tanpa disertai dengan sikap dan perilaku yang kritis dan selalu waspada, maka gagasan sejati tentang demokrasi akan direalisasikan. Yang ketiga yaitu mengelaborasikan sistem pemerintah lokal yang independen. Oke teman-teman, itu saja materi yang telah saya paparkan berkaitan dengan hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat pagi dan salam sejahtera.